guyung-guyung di situ. Tidak. Saya rasa Mas Andro punya masalah pribadi. Cuman apakah perlu diungkapkan dan tidak itu tergantung di kitanya, Mas Andro. Jadi sosial media sekarang ini adalah platform seperti hutan. Kalau kamu berani di platform itu dan kamu sedikit dikritik wes bengok, yo angel Mas Andro. Makanya apakah dikira semua orang suka sama saya? Tidak. Tapi saya tidak bisa memaksa seseorang suka sama saya atau Anda. Karena itu hak pribadi. Dan sekali lagi, di sini kita cuma cerita. Kenapa mbak-mbaknya saya rekam? Saya bilang, Mbak hati-hati ngomong sama saya rekam. Kenapa? Buat pelajaran yang lain. Dan aku ini nggak ulang-ulang lagi gitu loh Mas Andro. Betul. Jadi tujuan saya kalau ada mbaknya, kenapa saya direkam Cek? Karena apa yang pengalaman kamu itu sebenarnya sudah terjadi sebelumnya Mas Andro. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan Mas Andro selalu bilang, Miss kenapa sih nggak masuk YouTube? Mas Andro takut dibilang orang aku cari uang. Lah, bukan masalah uangnya, tapi ilmunya. Kan berapa tahun Mas Andro selalu ngomong itu, dan saya bilang, enggak Mas Andro. Dan ternyata saat saya buat YouTube, bener yang dikatakan Mas Andro. Langsung ada orang ngomong, cari subscriber ya, cari uang ya. Saya kadang-kadang, tahu Hana, kepala pun pusing. Ini yang saya takutkan. Mental saya mulai turun, tapi balik lagi dengan ngomong Mas Andro. Kamu berbagi ilmu, dapat uang atau tidak, bukan tujuanmu. Tetap keluarkan apa yang ada. Ya, sampai hari ini kenapa saya tetap mau live, memang itu karena dukungan dari kalian-kalian. Dan begitu juga dengan mbak-mbaknya di luar sana. Karena mbak-mbaknya di luar sana nggak punya teman akrab atau tidak ada yang mendukung, makanya gampang ngobong. Sekarang kan ada Mas Andro, ada saya pribadi, jadi mbak-mbaknya bisa berbagi dengan kita. Jadi kadang kan begini tuh, namanya manusia, pinginnya kan mengeluarkan masalah. Unek-unek itu memang dikeluarkan. Betul. Nah, pada saat unek-unek itu dikeluarkan di tempat mana? Di tempat yang tepat ataukah di tempat yang enggak tepat? Itu kan yang juga menjadi persoalan. Karena ketika dia mampu mengeluarkan unek-unek ataupun penatnya hatinya dia, ketika itu dikeluarkan, sebenarnya itu sudah mengurangi beban. Cuman persoalannya kembali lagi di mana bahwa ketika itu tidak diberikan ke yang lain bahwa itu pelajaran yang bernilai, itu kan eman gitu. Kok ada yang komen suaranya double? Apa suaranya saya double? Enggak juga sih. Enggak, aman ya. Oke, jadi sekali lagi saya juga menulis sebuah masalah, saya menulis sebuah bentuk pertanyaan untuk saya share di fanpage, saya share juga di YouTube, itu sebagai sebentuk di mana bahwa ketika teman-teman menghadapi persoalan atau pertanyaan yang sama, itu bisa belajar dari hal itu gitu loh. Karena banyak banget kalau dibikin formula. Dan kalau kita setiap hari menjawab pertanyaan, ya yang terjadi gempor. Karena setiap permasalahan itu pasti berbeda-beda kondisinya. Tapi dengan itu nampil di sosial media, ya kita berharap bahwa teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari temennya, dari orang lain. Betul. Sehingga aku harus kayak gimana. Sehingga juga ketika kita menyarankan, sarannya itu juga dipahami dan bisa ditelaah. Sebenarnya lebih cenderung ke arah berbagi. Betul. Karena pengalaman itu tidak semuanya sama. Kalau ada pengalaman yang bagus ya kita naikkan. Pengalaman bagaimana berangkat dari Singapura, bagaimana berangkat dari Indonesia, bagaimana kalau misalnya kakak saya hilang, bagaimana kalau KTP-nya hilang, harus kemana jalurnya. Itu kan nggak semua orang bisa mengakses informasi yang benar. Dan nggak semua orang juga mau membaca atau datang ke tempatnya Pak Lurah langsung berkomunikasi. Karena justru ada sosial media, ya sudah. Kita manfaatkan, kita cari hal-hal yang bersifat positif di sosial media tersebut. Nah, itulah tujuan kami. Kalau dulu saya ngelihat ada
grup curhatan. Nah, curhatan cuma ditulis. Nah, pada saat curhatan cuma ditulis, komennya ada yang bully, ada yang gini. Tapi kalau curhatannya itu dalam bentuk suara, dia telepon, terus ngomong, yang lainnya ternyata, oh masalahnya sama. Oh berarti aku harus kayak gini, kayak gini. Nah, itu kan yang kita harapkan kan sekali lagi. Kalau masalah orang yang selalu bilang cari subscriber, orang cari itu semuanya, ya kita paham, pemahamannya sampai di jauh mana. Orientasi hidupnya itu hanya berorientasi ke uang. Jadi setiap orang lain Tapi melakukan. gini Mas Andro, yang lucunya itu dia itu yang YouTuber malahan, yang saya lihat komen di temennya itu malah dianya sendiri tuh yang orang YouTuber. Menurut saya adalah sesama YouTuber, harusnya kalian spot each other untuk berbagi. Ini yang saya, bukan ke saya ya, ini bukan ke saya, yang saya lihat dari Mbak Kontreng itu komennya itu malah orang YouTube-nya sendiri gitu loh. Yang saya herankan itu, nah makanya dari sini saya cuma ingin bilang sama mbak-mbaknya, sebenarnya subscribe atau enggak itu sebenarnya enggak ada efeknya. Tapi ilmu yang kita bagikan itu loh yang kita butuhkan untuk punya efek. Ya. Ini kan tujuan kita Mas Andro. Dari awal Mas Andro kan selalu bilang ini tujuan kita. Bukan cari uangnya dulu. Karena sekali lagi saya tidak nyangka, saya belum 3 bulan, pengikut saya udah 800 Mas Andro. Itu sudah pencapaian bagus buat saya pribadi, saya appreciate buat yang follow saya. Dan saya juga terima kasih sama Mas Andro di mana sesuatu yang saya bilang tidak penting, ternyata itu penting. Nah, dari situ saya bilang, benar juga ya. Saya juga heran. Wah, penontonnya banyak loh Mas Andro. Pengikutnya sedikit, penontonnya banyak. Dan Mas Andro kan bilang, karena target kita bukan di uang. Target kita itu mendidik. Makanya saya tetap eksis, tetap mencoba yang terbaik, ngasih update info-info yang ada. Kan Mas Andro selalu bilang, ini untuk kebaikan semua. Karena yang ke Hong Kong ini bukan cuman orang lama loh, orang baru datang, orang lama pulang. Orang lama datang, orang baru pulang. Jadi terus berlanjut. Makanya saya bilang sirkulasi itu terus gitu. Dan kita harus terus melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi agar supaya memang bisa menjadi rujukan, konten kita bisa menjadi rujukan, fanpage kita juga bisa menjadi rujukan di mana orang-orang akan kebingungan dengan bentuk masalah yang mereka hadapi bisa nampil ke sini, bisa nanya ke sini, bisa inbox ke kita, bisa nanyain. Karena sekali lagi kalau kita cuma buru uang, ya mungkin sama seperti yang sudah dilakukan. Sekarang saya tanya seorang agensi yang atas nama agennya kemudian live untuk di Hong Kong, the one and only di Bandung Enterprise. Saya berani pastikan itu gitu loh. Belum ada agensi, ya aku nggak ngerti ya. Mudah-mudahan nanti akan tergerak agensi-agensi lainnya untuk juga mampu melakukan hal yang sedemikian rupa sehingga teman-teman akan banyak variasi-variasi informasi yang mereka bisa konsumsi, mereka dapatkan. Jadi tidak hanya dari kita. Dan kebetulan memang baru kita. Dimanapun seseorang kalau mendahului atau menjadi yang terdahulu, dia adalah menjadi sasaran empuk. Tapi ketika nanti ada kompetitornya yang kedua, yang ketiga melakukan hal yang sama, itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan disitulah nanti letak bagaimana persaingan pasar sempurna, bagaimana kualitasnya. Kalau zaman dulu yang kita tahu air dalam kemasan kan Aqua di Indonesia. Betul. Tahun sekian. Mungkin di zaman itu air putih aja kok dijual, padahal air gemblader. Tapi untuk hari ini siapa yang nggak kenal dengan Aqua? Bahkan kompetitornya setelah Aqua ada merek A, B, C, D, E, F, G. Nah ini harusnya tak sampaikan di sini, Aqua juga endorse saya lah. Oke. Jadi intinya memang kita orang pertama yang mencoba membuat terobosan ini, dan saya memang mengharapkan ada agen-agen lain yang berbagi, Mas Andro. Di mana yang berani, nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja. Soalnya kemarin kan sempat ada agen besar juga yang live Zoom ya. Tapi saya kurang tahu, cuma sekali itu aja. Saya sebenarnya saat ini sedang menunggu lagi. Ya, tapi kita tunggu kalau ada yang live gitu. Iya, memang saya menunggu. Dan kalau sebenarnya saya hadir di sana bukan sebagai Uni Bandung ya, atas nama Uni pribadi, tapi saya ditolak juga gitu loh. Jadi sekali lagi saya sebenarnya senang sekali bergabung dengan siapapun yang Zoom ya, siapapun yang Zoom. Benar. Bahkan saya sampai hari ini tuh menunggu diundang atau mengundang salah satu organisasi yang
mau ngobrol sama saya, di mana kalau memang atas nama BMI, yuk kita bareng-bareng, di mana sih nggak benernya, di mana sih salahnya, di mana sih kurangnya, ayo ngobrol. Dan kita memang tujuannya satu kan, memanusiakan manusia, khususnya buat BMI Hong Kong, PMI Hong Kong. Jadi saya hari ini masih nunggu, jadi masih belum hanya ada Kontreng sih. aja yang mau, yang lainnya belum mau. Kontreng kan atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi. Ya, maksud saya teman-teman yang bergerak di organisasi progresif atau teman-teman yang secara individu dirinya itu betul mengarah ke situ. Kita belum sinergi, Miss. Saya beberapa kali juga mencoba ngajak ngobrol biasa, selalu jawabannya ada suratnya enggak, terus ngomongin tentang apa enggak, ya sudah. Sebenarnya ngomongin tentang hal-hal yang berhubungan dengan teman-teman kan no problemo gitu loh, enggak ada masalah. Jadi artinya sekali lagi di mana bahwa yang kita bicarakan hal-hal yang berhubungan dengan teman-teman, ya sudah. Atau mungkin karena mereka ketika ngajak ngomong dengan kita nggak relevan, atau kita nggak sepadan dengan mereka, kan itu juga belum tahu juga gitu. Tapi ya nggak ada masalah, sekali lagi. Aku dari agent lain, tapi fan banget dengan agent ini, bukan hanya fan, tapi banyak pelajaran yang didapat dari Mbak Yuni. Nah, kita kan berharap seperti itu gitu. Kita kan berharap dari apa yang kita sampaikan. Jadi ada namanya YouTuber, komposer ya, Eka Gustiwana kalau saya bilang. Jadi dalam dia berkreasi di YouTube, itu sebenarnya dia nggak berharap ada follower banyak, ada subscriber banyak. Tetapi ketika ada yang nelpon ke dianya bahwa Mas, terima kasih atas karyamu. Aku jadi ingat ibuku, aku pingin pulang, dan aku pingin minta maaf sama ibuku. Jadi dia membuat sebuah lagu di mana lagu itu membuat seseorang jadi terkenang dengan ibunya atas salah-salahnya dia dengan ibunya, dan dia termotivasi terus akhirnya pulang. Dan hanya itu satu, itu diungkapkan sama si YouTuber tadi bahwa dengan kayak gitu aja hati kita udah senang. Berarti kalau kita mampu memberikan hal yang semacam itu, kita nggak perlu orang banyak, satu atau dua yang merasa bermakna apa yang kita sampaikan, menurut saya udah nggak ada masalah, nggak harus dalam jumlah yang banyak. Tapi kadang-kadang orang membutuhkan validasi, pengakuan, butuh validitas. Jadi diakui, nah itu yang susah. Jadi karena saya pribadi selama ini saya tidak butuh seseorang mengakui siapa saya, Mas Sandro. Saya cuman ingin melakukan yang terbaik aja. Kalau diakuin terus ditendang kan percuma, Mas Sandro. Nah, saya sebenarnya lebih suka pelaku di bawah tanah aja ya, di balik layar aja. Tapi kan sekarang kalau di balik layar kan Mbak-mbaknya nggak begitu tahu ya. Waktu Dek Mako dulu ratusan anak ikut aku pun sebelum ada zaman-zamannya YouTube seperti ini, aku udah naruh di YouTube ya Mas Sandro. Tapi YouTube-nya udah hilang, nggak tahu kemana. Maksud aku adalah secara pribadi saya tidak ingin diakui bahwa saya telah membantu banyak orang. Tapi kalau memang konten kita, terus agent kita bisa membantu, kita merasa ini tujuan kita. Omongin bahasa Kantonis, Miss. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nonton pakai bahasa Kantonis ngerti. Yang kita lakukan itu apa? Pakai bahasa Kantonis, Miss. Ntar aja dulu, tujuan kita Indonesia. Siapa tahu kan ada yang nonton kan? Siapa tahu ada yang Mbak. Pasti ada kayaknya. Gini loh, Mbak. Saya tuh tidak seperti guru, Mas Sandro. Apakah seorang guru mendidik muridnya itu pasti menjanjikan semua anaknya sukses? Tidak. Begitu juga dengan dokter. Saat kamu masuk rumah sakit, apakah dokter menjanjikan kamu sembuh? Tidak. Jadi dari situ kita petik apa yang kita berikan hari ini. Apakah semua orang yang setuju dengan kita? Juga tidak. Tapi yang setuju itu sebuah obat buat mereka. Sekali lagi, apa kata-kata saya itu semuanya benar? Tidak, Mas Sandro. Ada yang bilang saya itu sok tahu. Itu memang benar. Karena memang saya pengalaman ini diceritakan sama teman-teman sendiri, dan saya ambil kesimpulan, saya hari ini pinter ngoceh itu karena kalian, karena mereka. Dari 12 tahun saya berpengalaman di agent, itu ilmu mereka, Mas Sandro. Itu pengalaman mereka yang dibagikan ke saya dan saya menjalaninya.
Seperti yang Mas Andrew katakan, banyak anak-anak yang bermasalah. Saya kenapa masih mau membantu? Karena saya selalu bilang orang-orang bermasalah itulah yang membutuhkan seseorang di sampingnya. Sekarang orang sudah sukses, ngapain dibantu, Mas Andrew? Jadi sama kayak emas dibuang di peceren, Mas Andrew. Tetap kelihatan kan? Cepat bernilai. Tapi seru emas ngapain? Biarin aja. Tapi kita mengolah sampah itu menjadi berharga. Itu proses yang paling penting buat saya. Kalau saya merasa orang pintar, orang sukses, saya tahu tidak butuh ocehan saya karena memang nggak perlu. Karena mereka sudah tahu. Tapi orang yang tidak perlu, orang yang perlu, orang yang tidak tahu, itu sangat membutuhkan kehadiran kita, gitu aja. Jadi saat ini pun jarang mbak-mbaknya nanyain masalah. Sekarang mbak-mbaknya itu lebih datang ke komennya, dan dari Lamtin, dari Laguna City, dari Kaluntong, dari mana itu semua hadir, Mas Andrew. Bahkan dari Taiwan, Indonesia, Singapura, itu Singapura. Singapura kemarin nelpon saya juga ke Singapura kan, yang ya itu tadi yang cerita bahwa datanya nggak ada. Jadi bagaimana seperti apa mau proses, karena prosesnya dia kan sebelumnya ya saya nggak bicara segala sesuatu karena ini juga nggak berbicara, tapi ada pengalaman di mana ada berangkat sampai proses ilegal, kemudian pulang tapi nggak bawa data apapun kan ya kita nggak ngerti juga, terus nanya, bahkan mempertanyakan kembali tanggung jawabnya jadi mana dan semuanya. Jadi serba-serbi itulah, sekali lagi bahwa kita tumbuh dan berkembang dari masalah. Kalau saya meyakini hal itu. Jadi masalah itu bukan sebuah hambatan ya. Masalah itu bukan sebuah bentuk keberatan, tapi dengan kemampuan kita, ketika masalah itu mampu kita atasi, semakin banyak masalah yang kita hadapi, ya sudah, kita jadi manusia yang bisa menghadapi apapun persoalan. Bahkan malah justru masalah itu kita cari. Iya, karena aku sama kamu selalu cari masalah, Mas Andrew. Nggak ada masalah, dicari masalahnya. Bukan, maksudnya kita sebenarnya bikin sosial media ini tuh untuk mencari masalah, di mana masalahnya harus kita pecahkan gitu. Masalahnya harus kita selesaikan, bukan mencari masalah untuk biar bertambah jadi masalah. Jadi salah saya ngomongnya. Jadi kita menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Nah, itu Pegadaian, Mas. Itu motonya Pegadaian. Itu harus di-endorse kita sama Pegadaian, sama Aqua. Kita tadi kan sebut mereka. Jadi menyelesaikan persoalan, teman-teman. Karena dengan mampu menyelesaikan persoalan itu, kemampuan kita itu juga yang jelas pastinya akan bertambah gitu. Dan kita kalau dikumpulin banyak sampah, ya, dikumpulin banyak sampah, banyak masalah semuanya, kan kita bisa milah sampah-sampah itu. Oh, berarti karakter sampah plastik begini, karakter sampah yang organik begini. Oh, ini masih bisa didaur ulang. Oh, iki wis angel, diobong ae kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau persoalan dan masalah-masalah itu kita naikkan ke atas, jadi teman-teman begitu ndelok, oh ternyata masalahku podo, oh ya wis aku berarti kudu ngene. Itu kan sebenarnya sebentuk nilai. Dan kembali lagi masalah soal pengakuan dan segala sesuatu, ya namanya manusia kadang-kadang nek nyambut gawe gak diakoni, kadang-kadang yo mangkel indil-indile sih. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi ya kembali lagi kita balikan bahwa hidup tidak hanya sebatas sebuah bentuk pengakuan, tapi hidup bagaimana sih kita memberikan nilai. Kalau saya sih itu, memberikan nilai, dan nilainya jauh lebih baik. Memberikan nilai yang jauh lebih baik. Karena ketika kita mampu memberikan nilai yang lebih baik, sudahlah. Apa yang kita mau, bahkan saya merasa bahwa ketika saya mampu membantu orang-orang hanya dengan mulut saya itu rasanya seneng. Nggak ngetokno duit, nggak ngetokno apa-apa, tapi dengan ngomong, apalagi yang sumpek guyu kadang-kadang gak iso, tapi begitu kita bercandain sedikit, ayah aku sudah mulai bisa ketawa. Kemarin-kemarin sepaneng ngurusi majikan, lea lamba. Jadi itu aja sudah menurut saya istimewa sih. Ya apapun lah Miss Yuni, kita nggak pernah akan lepas. Kita juga sama manusia, semua juga punya persoalan. Tapi sekali lagi, bagaimana kita menjadi manusia yang lebih punya nilai, dan nilainya bagus. Kan
seperti apa yang disampaikan Miss Yuni. Sama-sama yang kita omongin, kenapa enggak kita omongin hal yang baik? Kenapa yang bagus-bagus saja yang kita bicarakan, yang kita omongin, yang memberikan dampak yang positif sih? Jadi ya itu masih oke kan Miss kalau bisa mendengar ceritanya teman-teman. Aku kadang-kadang butuh cerita Miss Yuni sama majikan gitu. Sebenarnya banyak sih Mas Andro. Kenapa ada beberapa majikan juga telepon saya mengatakan bahwa cecenya pinjam uang karena suaminya kecelakaan di Indonesia, satu, dan yang kedua adalah cecenya itu tidak bisa beradaptasi, dan banyak hal-hal lagi yang dimana semuanya itu lewat voice ya. Saya cuma ingin bilang buat mbak-mbaknya, sebenarnya yang punya masalah bukan kalian aja. Jadi saat kita bermasalah, kita sebenarnya lagi dipantau, lagi diturunin Mas Andro. Jadi kalau majikannya cerewet, apakah itu sebuah masalah? Tidak sebenarnya. Kita harus penyesuaian diri kita juga. Dan kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kita emosi, Mas Andro. Saat ini tuh Mbak memang kan saya selalu bilang berkali-kali bahkan, Mbak itu sekarang nggak bisa ngontrol emosi, Mas Andro. Ya. Legowonya itu kurang, sabarnya kurang, Mas Andro. Ya. Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu kenapa, tapi intinya sekarang itu kita itu tidak bisa nerimo ing pandum, kan ada yang namanya nerimo ing pandum itu. Jadi maksud saya adalah saya kurang tahu ya kenapa ini yang perlu kita evaluasi lagi Mas Andro. Bukan cuma mereka, saya sendiri juga seperti itu. Mbak Eki sekarang ini mudah sekali merasa terinjak-injak Mas Andro. Merasa sedikit ditanya itu sudah mencolot-mencolot emosinya. Tapi saat mereka tenang, mereka menyesal dengan kata-kata. Nah, inilah yang akhir-akhir ini terjadi. Bukan sama mbak-mbaknya aja. Sama saya pribadi. Kalau saya kebanyakan terima curhatan, terima sampah-sampah itu, Mas Andro. Kenapa Mas Andro bilang sampah dipilah, ini plastik taruh sana, di sana tak dipilah ya Mas Andro. Tapi ini tempat sampah mampu nggak? Dan tempat sampah ini harus punya tempat yang bagus, Mas Andro. Intinya adalah saya harus banyak doa. Itu yang pertama. Dukungan keluarga itu juga penting. Tempat daur ulang yang baik dan benar, Miss. Tempat daur ulang. Betul. Kenapa saya bilang kadang-kadang saya juga punya stres ya. Kan plastik campur plastik kan kobong, Mas Andro. Kalau ada korek sedikit aja kan kobong. Nah, ada kalanya saya juga gampang menyolot. Dan sekarang ini banyak istilah-istilah gimmick-gimmick yang mengatakan bahwa apa ya? Mudah sekali depresi lah. Kenapa sih mudah sekali? Kenapa sih sekarang mudah lemah? Ini yang sebenarnya harus kita cari. Kenapa saya kemarin sempat sama Mbak Kontring ingin berbicara, ngumpulin orang yang bermasalah. Terus kenapa sampai mereka stres banget? Saat aku dengerin Mas Andro. Sebenarnya bukan masalah loh Mas Andro. Nah, ya itu keren loh, Miss. Jadi bagus tuh program di mana ngumpul di satu tempat, udah suruh keluarin semua persoalannya. Kita cukup mendengar. Karena itu bagian dari healing loh ya. Kalau lembaga-lembaga psikologis nggak bisa ngasih, kalau di tempatnya Miss ini bisa ngasih, kan wow. Dan ingat loh di United Kingdom ataupun di mana di Jepang itu ada satu tempat di mana healing Mas Andro. Jadi di situ ada library. Jadi dengerin orang curhat. Ya. Dan itu digaji loh, yang dengerin itu digaji loh. Bukan nggak digaji loh. Kalau di gereja ada pengakuan dosa, Miss. Jadi betul. Satu tempat terus orangnya di dalam nggak tahu siapa tapi dianya ngomong. Mbak Hikmah, kenapa Mbak Hikmah? Nah. Boleh tanya. Boleh, kenapa Mbak? Mau tanya apa namanya kalau misalnya gini Mbak, misalnya nggak pulang boleh nggak Mbak? Nggak itu exit itu boleh nggak? Kan boleh Mbak, suruh exit Mbak. Boleh. Oh, maksudnya nggak kalau nggak pulang ke Indo di sini boleh extend nggak? Mbak, tadi saya sudah jawab, boleh sayang. Sinyalnya pedot. Halo Mbak Yun. Mbak, saya jawab boleh sayang. Peraturannya Hong Kong mengatakan kalau tidak exit bila exit. Oke, paham? Ada yang lain? Boleh gitu kan? Boleh. Tapi nggak kepantauan terus sama sayang, paham nggak? Kamu tadi bilang extend, aku bilang boleh. Kamu masih nanya lagi nggak usah ke Makau. Extend kan nggak usah kemana-mana sayang. Bukan.
kan saya kan gini, saya kan punya tiket, tapi kan misalnya itu kan nambah duit gitu loh Mbak. Jadi Gimana? Jadi misalnya saya nggak gini, saya kan punya tiket PP. Terus? Jadi itu yang zaman dulu. Jadi kalau saya sekarang koi gitu ya, koi Sika, maksudnya mau pulang ke Indo harus tambah duit gitu loh Mbak. Jadi saya kan sayang gitu nambah separuh. Bukan gini loh Mbak. Jadi saya misalnya nggak pulang. Kan saya tadi sudah bilang, kamu extend boleh Mbak, nggak usah ke Makau juga boleh. Oke. Gitu aja ya Mbak. Iya. Makasih ya Mbak. Yuk, bye-bye. Nah, ini kadang-kadang yang pertanyaannya tidak nyambung ya. Banyak mbak-mbaknya nanya, tapi nggak nyambung. Maksudnya dia cuma nanya, boleh extend nggak? Saya bilang boleh. Tapi saya punya tiket, Mbak. Lah, terus pertanyaannya apa? Jadi, jadi kadang kita juga harus memahami psikis orang yang lagi bertanya, Miss. Betul. Berarti dia itu bingung, dan bingungnya mentok. Jadi kadang kita jawab, fokusnya dia tidak ke jawaban kita. Jadi kalau kayak gitu, saya pasti meninggikan nada suara saya untuk mendapatkan atensi, itu pasti. Mbak, halo, Mbak, konsen nggak sama saya? Saya mau jawab kalau sampean mau bertanya. Jadi kayak gitu. Mas Andro, gini lucunya mereka akan mudah tersinggung. Nah, ini yang sebenarnya agak sulit ya Mas Andro. Dimana yang saya katakan adalah mbak-mbaknya itu juga mudah tersinggung dengan kata-kata saya. Kayak kemarin ada salah satu anak saya bantu dia mati-matian dari paspor hilang sampai dapat majikan. Giliran di hari terakhir tak marahin. Kenapa? Karena dia udah janjian sama majikan bilangnya sakit. Otomatis kan saya meninggikan suara. Itu udah tersinggung. Jadi kadang-kadang berat juga loh jadi kita Mas Andro. Jadi ada yang komen loh, sudah dijawab masih nggak nyambung juga. Jadi ya nggak apa-apa. Menurut saya ya sekali lagi bahwa bentuk kemampuan seseorang, bahkan ketika mereka ada banyak persoalan, kemudian dia bertanya, dia lupa bahwa sebenarnya dia sudah fokus mau cari jawaban, tapi dia masih fokus ke permasalahannya, bukan ke bentuk jawabannya. Sekali lagi itu wajar. Sekali lagi dan itu tetap bisa terjadi sama teman-teman semuanya. Saya berpikirnya seperti itu. Karena ya sekali lagi kepanikan, kebingungan, kekhawatiran ketika itu bercampur jadi satu, membuat psikologis mereka itu tidak bisa berjalan sesuai apa adanya yang seharusnya gitu. Bahkan sering, makanya kadang kalau kita ngomong dengerin, kita harus habiskan dulu dia dengerin. Habis itu terus kita disclaimer, Mbak, sampean sudah ngomong ya, ganti saya yang ngomong. Sudah, kita kan pasti begitu tuh. Kita pasti begitu. Nah, makanya kan, jadi biarkan dia ngomong dulu sampai seberapa lama. Karena sebenarnya ketika mereka sudah bercerita tentang masalahnya secara panjang, itu sebenarnya sudah mengurangi bebannya. Baru ini aku kembali lagi, aku balik nanya, Mbak, saya hanya sebagai mendengar sampean punya masalah atau butuh solusi? Oh ya butuh solusi, oke. Baru saya ngomong gitu. Kadang-kadang kan ada yang kita ngomong sedikit aja dia langsung nimpali. Ngomong sedikit langsung nimpali. Artinya kan berarti bukan ngajak cari solusi, tapi mematahkan apa yang sebenarnya menjadi pemikiran kita. Jadi kalau kayak gitu kan kita menjadi yang tadi Miss Yuni bilang kepancing, ya kan? Ini wong takon disauri tapi malah ngajari. Nah sebenarnya jadi jawabannya itu ada di dalam dirinya sendiri, tapi dia itu mau cari gitu bahan di mana bahan tersebut itu iya kowe bener, iya kowe bener. Makanya kalau kayak gitu ya sudah Mbak, sampean bener, udah go ahead lakukan aja. Jadi biar masalah itu ada jawabannya dalam dirinya sendiri. Karena menurut saya setiap masalah itu kita bisa tahu masalah itu ada dalam dirinya sendiri jawabannya atau dia mencari jawaban ke orang lain. Itu kelihatan dari bentuk pertanyaannya. Tapi menarik juga sih. Nah aku sih memang dari dulu senengannya domble sih. Makanya seneng aja gitu. Bener banget Mas Andro. Berarti Mbak Nrimo yang Pandem itu nonton dari awal sampai akhir. Kita ngomongin udah banyak Miss. Jadi harapan buat teman-teman deh dari Miss Yuni. Terus bagaimana agar teman-teman menghadapi majikan atau menghadapi segala bentuk persoalan.
Silakan di close saja, Miss, statementnya. Oke, terima kasih buat mbak-mbaknya hari ini yang udah nonton. Terima kasih juga buat kita butuh share-nya juga ya buat teman-teman yang lain. Saya selalu pesan buat mbak-mbaknya yang di luar sana, jangan mudah terpancing emosi karena saat-saat ini pandemi masih ada. Jadi kalau penyakit ini cepat hilang, apakah kita tetap akan seperti ini? Tidak juga ya. Itu tergantung dari kita juga. Gimana kita menangani keadaan ini? Kalau kita ikut alurnya Corona, kita nggak akan selesai, Mbak. Jadi saya harapkan buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, tetap jadi diri kita sendiri, tetap banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholat, banyak-banyak dzikir, banyak-banyak baca Alkitab, buat yang beragama lain juga. Jadi di mana kita harus tetap fokus dengan kita sendiri. Jadi kita yang tidak akan bisa merubah dunia, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Siap. Biarkan dunia tetap seperti ini, karena kita tidak ada hak untuk merubahnya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kita tidak berhak merubah keadaan yang ada di luar sana, tapi kita berhak merubah pikiran kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi dan mencoba lebih tenang. Kalau orang di luar sana tidak tenang, setidak-tidaknya saya pribadi tenang dan Anda tenang. Itu aja dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Mas Andro bisa disambung. Terima kasih teman-teman semuanya. Sedikit salam sapa kami buat teman-teman semuanya dan mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab atau komen-komen teman-teman yang belum bisa kita bahas. Yang jelas kalau kita bahas pertanyaan dan jawaban kita sudah ada waktunya di hari Sabtu. Hari ini hanya ingin sedikit menyapa kalau mungkin pertanyaan yang tidak terjawab semuanya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Miss Yuni bisa kita terapkan dalam diri kita. Tidak ada, kalau kita tidak mampu merubah dunia, setidaknya kita mampu merubah diri kita sendiri dan cara berpikir kita. Itu saja, terima kasih yang sudah hadir. Sekali lagi, saran, kritik, dan pesan-pesan dari teman-teman mudah-mudahan bisa membuat kami terus memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dan informasi-informasi yang akurat, terpercaya, dan bisa menjadi rujukan buat teman-teman. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.